Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan menyentuh sebuah topik yang sebetulnya sudah lama jadi perbincangan, tapi kembali hangat berkat materi sumber kita. Topiknya tentang klaim-klaim luar biasa, khususnya soal keberadaan makhluk asing. Dan pertanyaan mendasarnya adalah, bukti seperti apa yang cukup untuk kita percaya? Tepat sekali. Jadi pertanyaan intinya jadi begini kan, apakah kita harus berpegang teguh pada skeptisisme ilmiah yang kaku, yang menuntut harus ada bukti fisik tak terbantahkan? Atau apakah ada nilai dalam mempertimbangkan bentuk bukti lain, misalnya kesaksian mata yang konsisten dari banyak orang, meskipun itu ya tidak memenuhi standar laboratorium yang paling ketat? Posisi saya jelas. Begini, saya berpendapat bahwa intensitas keyakinan kita itu harus sebanding lah dengan kekuatan buktinya. Tanpa bukti fisik yang konkret yang bisa dipegang dan diverifikasi, skeptisisme adalah satu-satunya sikap yang rasional. Sementara saya akan berargumen dari sisi sebaliknya. Sifat fenomena ini yang mungkin sangat sulit dipahami, atau bahkan sengaja disembunyikan, bisa jadi menghalangi kita mendapatkan bukti fisik tersebut. Kalau kita menolak semua bukti kesaksian mentah-mentah, kita beresiko mengabaikan pola-pola penting yang sebenarnya layak untuk diselidiki lebih dalam. Mari kita mulai dari posisi saya, yang berakar pada prinsip dasar sains. Ada ungkapan terkenal kan? Klaim luar biasa menuntut bukti yang luar biasa. Dan kunjungan alien dari galaksi lain itu jelas masuk kategori klaim paling luar biasa yang bisa kita bayangkan. Dalam dunia sains, bentuk bukti terendah yang paling tidak bisa diandalkan adalah kesaksian mata. Ingatan kita bisa salah, persepsi kita bisa tertipu. Ironisnya, kita hidup di zaman dengan 6 miliar ponsel pintar. Miliaran foto dan video diunggah setiap hari. Tapi, di mana foto atau video piring terbang yang jelas dan tidak bisa dibantah? Satu saja, ketiadaannya itu menurut saya adalah sebuah bukti tersendiri. Fenomena seperti crop circles atau mutilasi ternak itu kan populer di era ketika kamera masih barang langka. Sekarang, saat semua orang bisa merekam apa saja kapan saja, klaim-klaim semacam itu anjlok drastis. Jadi, beban pembuktian itu sepenuhnya ada di pihak yang membuat klaim. Sampai mereka bisa menunjukkan bukti nyata, kita harus tetap skeptis. Kesaksian mata adalah standar emas yang bisa menentukan hidup atau mati seseorang. Kalau kita abaikan sepenuhnya, kita seakan menolak bagian fundamental dari pengalaman manusia. Dan coba pikirkan konteksnya. Banyak fenomena yang dilaporkan ini, misalnya penculikan saat orang sedang tidur, atau mutilasi ternak di tengah padang rumput terpencil di malam hari, terjadi dalam situasi yang mustahil untuk direkam. Jadi menuntut harus ada video Full HD dalam kasus seperti ini rasanya tidak adil dan tidak logis kan? Ditambah lagi, kita tidak bisa mengabaikan faktor kerahasiaan pemerintah. Area 51 itu nyata. Sidang Kongres baru-baru ini dengan para pelapor yang mengaku tahu soal program rahasia juga nyata. Ini menunjukkan ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Di lingkungan seperti itu, di mana informasi dikontrol dengan sangat ketat, bagaimana mungkin publik bisa mendapatkan bukti konvensional? Jadi fokus kita seharusnya bukan menolak semua klaim karena tidak ada bukti fisik, tapi menyelidiki pola-pola aneh yang terus-menerus dilaporkan oleh orang-orang yang kredibel. Saya paham alur berpikir Anda, tapi disitulah letak jebakannya. Sikap yang benar saat berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui bukanlah melompat ke kesimpulan, oh ini pasti alien. Itu lompatan logika yang berbahaya. Dalam materi kita, ini diistilahkan sebagai alien dalam ketidaktahuan kita. Semacam versi modern dari argumen Tuhan dalam kesenjangan di masa lalu. Setiap kali ada celah dalam pemahaman ilmiah kita isi dengan penjelasan yang paling eksotis. Padahal sejarah membuktikan pendekatan ini seringkali keliru. Tapi menolak mentah-mentah juga bukan sikap ilmiah kan? Itu sama saja dengan menutup pintu sebelum kita sempat melihat apa yang ada di baliknya. Bukan menolak, tapi menuntut penjelasan yang paling masuk akal. Ambil contoh foto-foto piring terbang tahun 50-an dan 60-an. Setelah dianalisis ulang, banyak yang ternyata sangat cocok dengan bentuk dop mobil yang sering terlepas di jalan raya pada zaman itu. Atau cerita penculikan alien. Polanya seringkali sangat mirip dengan fenomena psikologis yang kita kenal sebagai kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Orang merasa lumpuh, ada sosok menakutkan di kamar, merasa ada tekanan di dada. Di abad pertengahan, ini dijelaskan sebagai kunjungan iblis, inkubus, dan sukubus. Sekarang penjelasannya jadi alien.
Fenomenanya sama, hanya bungkus kulturalnya yang berbeda, gitu. Ini bukan berarti semua laporan itu bohong, tapi ada penjelasan yang jauh lebih sederhana dan berbasis bukti daripada kunjungan makhluk antar galaksi. Itu argumen yang kuat untuk kasus-kasus tertentu, saya akui. Tapi Anda terlalu menyederhanakan jika menganggap semua anomali bisa dijelaskan dengan cara itu. Mari kita ambil contoh mutilasi ternak yang Anda sebut tadi. Memang banyak yang hoaks atau ulah predator. Tapi ada laporan-laporan yang detailnya sangat aneh dan sulit dijelaskan. Sumber kita menggambarkan kasus spesifik. Seekor sapi ditemukan kaku di tengah ladang, beberapa organ dalamnya hilang, diambil dengan presisi seperti pembedahan, dan yang paling aneh, tidak ada setetes pun darah di tubuh atau di tanah sekitarnya. Predator tidak bekerja seperti itu. Manusia iseng juga akan meninggalkan jejak-jejak kaki, jejak ban, dan pastinya ceceran darah. Tapi seberapa terpercaya laporan-laporan itu? Bukankah ini bisa jadi semacam legenda urban yang detailnya makin dramatis setiap kali diceritakan ulang, diperkuat oleh media yang mencari sensasi? Bisa saja, tapi beberapa kasus ini diselidiki secara resmi. Ada laporan FBI dari tahun 70-an, proyek Animal Mutilation, yang setelah bertahun-tahun investigasi juga tidak menemukan penjelasan konvensional. Mereka menemui jalan buntu. Ketika penegak hukum yang skeptis pun bingung, kita tidak bisa lagi menganggapnya sebagai sekedar cerita rakyat, menolak untuk menyelidiki pola aneh yang berulang seperti ini hanya karena tidak cocok dengan pemahaman kita saat ini, itu menurut saya sikap yang kurang terbuka. Oke, mari kita geser ke poin kedua, karena ini berhubungan erat. Katakanlah ada sesuatu yang ditutupi. Ini membawa kita ke paradoks kerahasiaan pemerintah. Argumen pemerintah menutup-nutupi ini punya kontradiksi internal yang fundamental. Seringkali, orang yang sama yang percaya pemerintah mampu menjalankan konspirasi alien global yang sempurna selama 80 tahun tanpa satupun kebocoran yang solid, juga orang yang sama yang mengeluh pemerintah itu birokrasi yang lamban, tidak efisien, dan ya, tidak kompeten. Anda tidak bisa percaya keduanya sekaligus. Pemerintah yang tidak bisa meluncurkan situs web layanan kesehatan dengan benar tiba-tiba bisa menjadi organisasi super efisien dalam menjaga rahasia terbesar dalam sejarah manusia. Saya rasa itu penyederhanaan yang keliru. Argumennya bukan bahwa seluruh pemerintah itu kompeten, tapi ada kantong-kantong tertentu di dalamnya. Program akses khusus atau SEP yang memang dirancang khusus untuk kerahasiaan absolut dengan kompartementalisasi yang ekstrim. Orang yang bekerja di satu bagian tidak tahu apa yang dikerjakan di bagian lain. Ini bukan teori konspirasi, ini cara kerja intelijen dan militer di seluruh dunia. Saya terima ada program rahasia. Tapi sebesar ini, menyangkut keberadaan spesies non-manusia. Selama puluhan tahun, Benjamin Franklin, seperti yang dikutip materi kita, pernah berkata, 3 orang bisa menjaga rahasia jika 2 di antaranya sudah mati. Sangat-sangat tidak mungkin ribuan orang dari ilmuwan, teknisi, hingga petugas kebersihan di Area 51 bisa menjaga rahasia sebesar ini. Insentif untuk membocorkan itu terlalu besar. Bayangkan, seorang petugas kebersihan bisa jadi orang paling kaya dan terkenal di dunia dalam semalam hanya dengan 1 foto dari ponselnya. Seseorang pasti akan bicara, entah karena nurani, uang, atau sekedar ingin pamer. Dan mungkin seseorang bicara itulah yang sedang kita saksikan sekarang. Kesaksian para pelapor di depan Kongres itu bukan omong kosong. Mereka adalah perwira intelijen berprestasi yang mempertaruhkan karir dan keselamatan mereka. Mari kita analisis bahasa yang mereka gunakan, yang juga disorot dalam materi kita. Salah satu pelapor, David Grush, di bawah sumpah, berbicara tentang penemuan biologis non-manusia atau non-human biologics. Nah, itu dia. Bahasa birokrat yang ambigu. Non-manusia bisa berarti apa saja. Jamur, monyet, kulit pohon. Kenapa kita harus langsung berasumsi itu berarti alien? Bisa jadi itu hanya cara bicara yang presisi secara teknis untuk menghindari spekulasi liar. Justru sebaliknya, menggunakan frasa yang begitu provokatif namun ambigu dalam forum sepenting sidang Kongres, itu bukan untuk meredam spekulasi, tapi justru mengundangnya. Konteksnya adalah pembahasan tentang UAP atau UFO. Dia tidak sedang membahas botani atau zoologi. Jika yang dia maksud adalah sesuatu yang biasa, ada 1000 cara untuk menyatakannya dengan jelas. Tapi dia memilih frasa itu. Kenapa? Mungkin karena jika dia bilang biologis non-bumi atau alien, dia akan melanggar sumpahnya untuk menjaga rahasia negara dan bisa dipenjara. Ambiguitas yang disengaja ini, bagi saya, adalah bukti adanya penghindaran.
Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tidak bisa dia katakan secara langsung. Ini memperkuat kecurigaan, bukan melemahkannya. Atau itu hanya cara dia untuk menjadi relevan tanpa harus memberikan bukti apapun, yang membawa kita ke poin inti, beban pembuktian. Pada akhirnya, jika Anda punya bukti, tunjukkan. Jika seorang pelapor benar-benar punya akses ke biologis non-manusia di dalam sebuah kotak, ya tunjukkan kotak itu pada komunitas ilmiah. Biarkan dianalisis secara independen. Menolak menunjukkan bukti dengan alasan apapun, keamanan nasional, protokol rahasia, secara fungsional sama saja dengan tidak punya bukti sama sekali. Klaim tanpa bukti bisa diabaikan tanpa bukti. Tapi tuntutan tunjukkan aliennya itu hitam putih sekali. Ini mengabaikan kompleksitas dunia nyata. Jika apa yang mereka katakan itu benar, implikasinya terhadap keamanan nasional, stabilitas global, bahkan mungkin kepanikan publik itu sangat besar. Mungkin ada alasan bagus mengapa bukti itu tidak bisa begitu saja dipajang di museum. Daripada menuntut bukti final yang mungkin tidak bisa diberikan, bukankah seharusnya komunitas ilmiah lebih proaktif menyelidiki klaim-klaim yang kredibel ini dengan serius? Komunitas ilmiah butuh data untuk bekerja. Tanpa data, yang ada hanya spekulasi. Sikap yang benar dalam menghadapi misteri besar bukanlah memaksakan jawaban yang kita inginkan, tapi seperti kata penyair Rilke, belajar untuk mencintai pertanyaan itu sendiri. Kita harus merasa nyaman dengan ketidaktahuan daripada terburu-buru mengisinya dengan fantasi tentang makhluk dari bintang lain. Setuju, kita harus mencintai pertanyaan. Tapi cinta itu diekspresikan melalui penyelidikan, bukan pengabaian. Dan bukti itu tidak selalu harus berupa fisik. Pola data yang konsisten, kesaksian terkoordinasi dari pilot-pilot tempur yang sangat terlatih, data radar dan inframerah yang mengkonfirmasi pengamatan mereka, itu semua adalah data. Itu semua adalah bukti yang perlu diselidiki, bukan ditolak mentah-mentah. Menuntut alien di dalam kotak itu seperti menuntut rekaman video dari Big Bang. Kita tidak memilikinya, tapi kita bisa menyimpulkan keberadaannya dari jejak-jejak yang ditinggalkan, seperti radiasi latar kosmik. Mungkin kita harus mulai memperlakukan fenomena UAP ini dengan cara yang sama, sebagai anomali yang meninggalkan jejak data yang layak dipelajari secara serius. Apalagi, kosmos ini jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Materi kita menyebut objek antar bintang seperti 3 atlas yang menunjukkan sifat-sifat ganjil yang belum pernah kita lihat. Alih-alih langsung menolak penjelasan yang tidak konvensional, seharusnya anomali seperti itu mendorong kita untuk menyeliduk lebih dalam dan mengakui bahwa pemahaman kita saat ini mungkin belum lengkap. Setelah diskusi ini, saya tetap berpegang pada posisi skeptis sebagai landasan yang paling dapat dipertahankan secara intelektual. Ketiadaan bukti yang kuat, bukti fisik, yang bisa direplikasi, yang bisa diverifikasi oleh siapa saja, di era pengawasan total ini, bunyinya lebih nyaring daripada cerita atau kesaksian anekdotal manapun. Sampai ada artefak atau data tak terbantahkan yang disajikan di hadapan komunitas ilmiah global untuk dianalisis secara terbuka, klaim kunjungan alien akan tetap berada di ranah fiksi ilmiah, bukan fakta ilmiah. Saya melihatnya begini, skeptisisme itu penting. Itu adalah mesin penggerak sains. Tapi skeptisisme yang berubah menjadi penolakan total bisa menjadi penghalang bagi penemuan. Mungkin saja sifat fenomena yang sulit dipahami dan tersembunyi ini memang membuat kita tidak bisa mendapatkan jenis bukti yang biasa kita harapkan. Tetap terbuka pada kemungkinan bahwa ada hal-hal di alam semesta yang belum kita pahami dan mengakui bahwa metode pengamatan kita mungkin punya keterbatasan, itu adalah inti dari semangat penyelidikan ilmiah yang sejati. Terkadang, pertanyaan yang paling penting adalah pertanyaan yang jawabannya belum kita ketahui. Dialog kita hari ini benar-benar menyoroti sebuah ketegangan fundamental antara tuntutan sains akan bukti empiris yang keras di satu sisi dan misteri abadi dari hal-hal yang tidak diketahui di sisi lain. Materi ini mendorong kita semua untuk merenung, di mana sebenarnya kita harus menarik garis antara skeptisisme yang sehat dan sinisme yang menutup pikiran, membiarkan kita untuk terus bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan itu sendiri.